Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam pemahaman, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam istiqomah, ya, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Kita masuk subbab berikutnya dari pasal yang kedua, ya, al-muta'addi wal lazim. Kita masuk subbab yang kedua, yaitu al-muta'addi bi nafsihi wal muta'addi bi ghairihi. Ya, berikutnya qala al-mu'allifu rahimahullahu taala Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullah menjelaskan, ya, di halaman 34 paling bawah. Subbab yang berikutnya al-muta'addi bi nafsihi wal muta'addi bi ghairihi. Ya, fiil yang dia muta'addi secara langsung tanpa bantuan huruf namanya muta'addi bi nafsihi. Sedangkan muta'addi bi ghairihi dia menjadi muta'addi ketika dibantu dengan huruf, ya. Biasanya huruf jar. Kita lihat penjelasannya, al-fi'lul muta'addi imma muta'addin bin nafsihi wa imma muta'addin bi ghairihi, ya. Fi'il muta'addi dibagi dua, bisa sebagai muta'addi bin nafsih, ada muta'addi bi ghairihi. Langsung ke halaman 35, lihat penjelasannya dari muta'addi bin nafsihi. Fal muta'addi bi nafsihi, fi'il muta'addi bi nafsihi definisinya adalah ma yasilu ilal maf'uli bihi mubasyaratan. Yaitu setiap fi'il muta'addi yang yasilu ilal maf'uli bihi mubasyaratan. Dia yasilu ila al maf'uli bihi. Ya, pengaruhnya, efeknya kemarin sudah kita bahas, ya. Definisi muta'addi ada efek yang efek ini pengaruhnya, ya, mengenai maf'ul bihnya, melampaui batas fa'ilnya sehingga menimpa maf'ul bihnya. Seperti itu kita kemarin definisikan. Maka ma yasilu ila maf'uli bihi, yaitu setiap fi'il muta'addi yang mengenai maf'ul bihnya mubasyaratan, secara langsung. Artinya adalah butuh maf'ul bih secara langsung tanpa bantuan, ya, huruf jar, ai bi ghairi wasitati harfil jarri, tanpa perantara huruf jar. Contohnya mislu baraitu al-qalama. Apa makna baraitu? Ada yang sudah cari apa baro? Qalam di sini pena, ya. Aku meruncingkan pena. Aku meruncingkan pena, maka al-qalama di situ maf'ul bih. Dan baro itu dia fi'il muta'addi yang sudah mengandung fa'il, fa'ilnya di situ, ya, domir tu, domir rofa, ya, domir rofa mutasil, domir apa? Rofa mutasil sebagai fa'il dari baro. Baro itu aku meruncingkan al-qalama, maf'ul bihnya. Langsung, tidak butuh pengantar atau sarana perantara huruf apapun. Baik. Kemudian maf'uluhu yusamma sharihan. Nah, maf'ul bihnya disebut dengan maf'ul bih yang sharih, artinya maf'ul bih yang sejatinya sebagai maf'ul bih. Kenapa disebut sharih itu sejatinya sebagai maf'ul bih atau tegas sebagai maf'ul bih? Kenapa dikatakan tegas? Karena kalau ditambahi huruf jar untuk membantu supaya fi'il muta'addi itu menjadi muta'addi, maka nanti maf'ul bihnya secara lafaz jadi majrur. Secara lafaz apa? Majrur. Kalau sudah majrur secara lafaz, maka bukan lagi sharih. Ya, maf'ul bihnya tidak tegas, karena maf'ul bih yang tegas itu harus mansub.
baik secara lafaz maupun secara mahallan, kedudukan. Baik, kita lihat penjelasan berikutnya. Wal muta'addi bi ghairihi, ya. Sedangkan jenis yang kedua, muta'addi bi ghairihi, artinya dia fi'il muta'addi tapi butuh bantuan huruf yang lain. Ma yasilu ilal maf'uli bihi biwasitati harfil jarri. Setiap fi'il yang efek perbuatannya mengenai maf'ul bihnya biwasitati harfil jarri, dengan perantaraan huruf jar. Contohnya mislu zahabtu bika. Ya. Apa maknanya? Lihat maknanya, bimakna adhabtuka. Zahabtu fi'il fa'il. Fa'ilnya domir tu di situ, domir rafa mutasil, mutaharrika, ya. Kemudian bika, nah, ada huruf jar yaitu ba, al-ba'u, itu dilafalkan bika, kafnya itulah maf'ul bihnya. Maka maknanya azhabtuka. Coba kita ya diskusikan apa makna yang tepat zahabtu bika atau azhabtuka. Terjemah ke bahasa Indonesianya apa? Coba dari ikhwan dulu. Apa terjemahnya? Zahabtu bika atau azhabtuka? Pilihan pertama, ya coba kita. Pilihan pertama, aku memergikanmu. Pilihan pertama, aku memergikanmu. Dua, aku membuatmu pergi. Aku membuatmu pergi. Tiga, aku mengajakmu pergi. Artinya pergi bersama. Tidak sendirian, tidak berpisah, tapi perginya bersama. Aku mengajakmu pergi bareng. Coba pilih yang mana? Aku memergikanmu, aku membuatmu pergi. Kalau membuatmu pergi berarti kan nggak bareng. Aku membuatmu pergi berarti berpisah. Kalau yang ketiga, aku mengajakmu pergi bersama. Yang mana yang benar? Yang ketiga, ya, yang benar yang ketiga, aku mengajakmu pergi, ya, maksudnya pergi bareng, ya, nggak sendiri-sendiri. Itu maksud dari zahabtu bika. Baik. Kemudian, maka semula yang artinya pergi jadi mengajak pergi, berarti menjadi apa? Menjadi butuh atau punya, memiliki apa? Maf'ul bi. Semula enggak punya, aku pergi enggak punya maf'ul bi. Setelah ditambahkan huruf jar ba, maka efek dari perbuatan pergi ini mengenai maf'ul bihnya, yaitu domir kaf di situ. Baik, kemudian wa maf'uluhu, maka maf'ul bihnya, istilah maf'ul teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab-kitab ya, maf'ul bi itu seringkali diungkapkan dengan istilah maf'ul gitu saja. Maf'ul itu sudah maksudnya maf'ul bi. Wa maf'uluhu, maf'ul bihnya, objeknya yusamma ghaira sharihin, dinamakan ya apa namanya? Maf'ul bi ghairu sharih, yang tidak tegas. Ya. Kenapa dikatakan tidak tegas? Karena secara lafaz dia majrur sebenarnya. Secara lafaz dhamir kaf itu kan fi mahalli jarrin. Sedangkan maf'ul bi kan harusnya mansub. Nah, maka ketika mengi'rab bika di situ, i'rabnya bagaimana? Ya, ada yang mau coba i'rab bika di situ, i'rabnya gimana? Kafnya itu di i'rab apa? Cara mengi'rabnya seperti apa? I'rabnya caranya majrurun lafzon atau fi mahalli jarrin lafzon wa fi mahalli nasbin mahallan, atau sama saja, majrurun lafzon ya, mansubun mahallan. Secara lafaz dia majrur fi mahalli jar lebih tepatnya, namun secara kedudukan tetap dia kita kelompokkan sebagai apa? Kedudukannya maf'ul bi, sehingga tetap secara mahallan kedudukan dia tetap mansub sebagai maf'ul bi dari zahabtu. Ya, sekali lagi cara menerjemahnya, cara mengi'rabnya apa? Majrurun lafzan
mansubun mahallan. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat contoh kalau berikutnya nanti sudah memasuki maf'ul bih yang memiliki fi'il muta'addi yang memiliki dua maf'ul bih. Sebelum masuk ke sana, ada yang perlu disampaikan terkait dengan maf'ul bih jenis yang kedua, ghairu sharih. Maf'ul bih ghairu sharih sebenarnya ada dua kelompok. Bahkan ada tiga. Yang pertama tadi sudah disebutkan bisa berupa jar majrur. Jadi maf'ul bih bisa berupa jar majrur. Ya. Contohnya tadi dhahabtu bika. Bika jar majrur maf'ul bih dari dhahabtu. Jenis yang kedua, maf'ul bih bisa berupa maf'ul bih yang ghairu sharih, bisa berupa al-jumlatu al-muawwaluhu bimufradin. Kalimat ya yang bisa ditakwil ke bentuk mufradnya. Saya ulangi, jenis yang kedua maf'ul bih yang ghairu sharih, yaitu maf'ul bih yang berupa kalimat dan kalimat ini bisa ditakwil ke bentuk isim mufradnya. Contohnya perhatikan. Zonantuka tahduru. Zonantuka tahduru. Terjemahnya, aku mengira engkau itu hadir. Aku mengira engkau itu hadir, ya. Maka takwilnya adalah zonantuka hadiron. Bisa ditakwil ke bentuk isimnya. Zonantuka hadiron. Maka ini maf'ul bihnya berupa jumlah. Boleh. Jadi jenis yang kedua, maf'ul bih ghairu sharih bisa berupa kalimat, jumlah fi'liyah. Dengan syarat jumlah fi'liyahnya bisa ditakwil ke bentuk isimnya. Contoh saya ulangi lagi. Zonantuka hadiron. Aku mengira dirimu itu tahduru hadir. Maf'ul bih pertama dhamir kaf, maf'ul bih keduanya tahduru sebagai fi'il. Namun ditakwil menjadi tahdurunya menjadi hadiron. Aku mengira engkau itu hadiron hadir. Jenis kedua. Sekarang jenis ketiga. Baik. Jenis ketiga dari maf'ul bih berupa ghairu sharih yang tidak tegas, tidak mansub lafadznya secara tegas. Ma yu'awwalu bimasdari ba'da harfi masdariyin. Ya, ini tidak ada di kitab, ana tambahkan faedah di sini. Yaitu, teman-teman perhatikan, ma yu'awwalu bimasdari ba'da harfi masdariyin, harfin masdariyin. Setiap lafadz yang bisa ditakwil ya bimasdarin ba'da harfin masdariyin, bisa ditakwil ke bentuk masdar sorehnya setelah huruf ya masdariyah. Kalau masih bingung, ana langsung contohkan. Contohnya, perhatikan. Araftu, aku mengetahui. Arafa ditasrif ke dhamir ana jadi araftu. Annaka qadimun. Araftu annaka qadimun. Nah, maka annaka qadimun ini khobar bagi araftu. Khobarnya berupa susunan masdar muawwal. Kita ingat masdar muawwal ada berapa macam susunannya? Satu, ketika ada an plus fi'ilnya. An plus fi'il ini masdar muawwal bentuk yang pertama. Dua, ketika ada anna atau inna ditambah mubtada dan khabarnya. Seperti pada kalimat ini, araftu annaka qadimun. Aku mengetahui annaka qadimun, engkau itu hadir, engkau itu datang. Qadim artinya datang. Itu jenis masdar muawwal yang kedua. Jenis yang ketiga, bentuk masdar muawwal adalah susunannya apa? Ma ditambah fi'ilnya. Ada sekitar 3 bentuk masdar muawwal. Saya ulangi lagi. Pertama apa tadi? An ditambah fi'ilnya, biasanya fi'il mudhari'. Terus seperti pada kalimat ini, anna ditambah mubtada dan khobarnya atau isim ana dan khobar ananya. Ketiga, ma ditambah fi'ilnya. Ma ditambah
fiilnya. Taib. Maka teman-teman, araftu annaka qadimun, maka takwilnya menjadi araftu qudumaka. Qudum masdar dari ya. Takwil dari apa? Qadim. Qudumaka. Aku mengetahui qudumaka kedatanganmu. Taib, ini juga bisa menjadi maf'ul bi yang ghairu sharih. Saya ulangi kesimpulannya, maf'ul bi ghairu sharih ada 3 bentuk. 1 bisa berupa jar majrur, 2 bisa berupa jumlah fi'liyah, yang ketiga bisa berupa masdar muawwal yang bisa ditakwil ke bentuk isimnya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan sekarang masuk ke kalimat berikut. Perhatikan berikutnya, sekarang kita mulai memasuki ada fi'il muta'addi membutuhkan 2 maf'ul bih. Ya. Wa qad akhadha ya'khudhu, menerima. Di antara maknanya kita ambil makna menerima. Wa qad ya'khudhu al-muta'addi. Al-muta'addi ini sigohnya apa, teman-teman? Ini isim apa? Isim mankus ya. Isim mankus ya. Seperti al-qadi, ar-rami, al-hadi. Ya, kita baca al-muta'addi. Jadi fi'il muta'addi ya qad ya'khudhu, ya dia bisa menerima atau memiliki maf'ulain, 2 maf'ul bi sekaligus. Ahaduhuma atau ahadihima ya sharihun, salah satu dari keduanya itu sharih, wal akharu ya yang lainnya tidak sharih. Nah, ini menarik sekali. Dalam satu kalimat ada 2 maf'ul bi, yang satu itu maf'ul bi yang sharih, sisanya yang ghairu sharih. Perhatikan tadi ada kata qad ya'khudhu atau ya'khudhu ya. Ada qad bertemu fi'il mudhari', maka makna asalnya adalah litaqlil, maknanya terkadang. Sehingga qad ya'khudhu terkadang, atau maksudnya enggak sering ya, jarang. Terkadang ada dalam satu kalimat fi'il muta'addi punya 2 maf'ul bi, satu maf'ul bi itu sharih, satunya apa? Ghairu sharih, tapi terkadang, tidak banyak. Contohnya nahwu, contohnya addu ini fi'il apa? Amr apa fi'il madi apa fi'il mudhari'? Fi'il amr ya. Addu, tunaikanlah kalian. Al-amanati, ini jamak muannas salim. Tunaikanlah amanah-amanah itu ila ahliha, kepada ya ahlinya. Ya, perhatikan di sini ada 2 maf'ul bi, penjelasannya di bawahnya. Fal amanati, maka lafaz amanati di situ maf'ul bih yang sharih, maf'ul bih pertama dari addu fil amr. Terus wa ahli di situ maf'ulun bi ghairu sharih, dia yang maf'ul bih kedua tapi tidak sharih, tidak tegas karena ada huruf jarnya, ada bantuan huruf jar. Wa huwa majrurun lafdhan, bagaimana cara kita mengirab ahli di situ? Maka lihat penjelasannya, majrurun lafdhan, ahli di situ irabnya majrurun lafdhan, secara lafadz dia majrur biharfil jarri karena huruf jar ila, mansubun mahallan, tetapi secara mahallan kedudukan tetap dia mansub ala annahu maf'ulun bih, karena dia sebagai maf'ul bih ghairu sharihin, yang punya uzur. Apa uzurnya tadi? Yaitu ghairu sharih. Tetap kita katakan dia mansub tapi mahallan, di kedudukannya saja, namun lafadznya tetap majrur. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk ke ya subbab yang berikutnya, al muta'addi ila ya aksara min maf'ulin wahidin, muta'addi yang punya lebih dari apa? Lebih dari 1 maf'ul bi. Taib. Muta'addi ila aksara, dibaca aksara tidak aksari, kenapa? Karena dia isim tafdil. Isim tafdil masuk golongan ismul ladzi la yansharif, sehingga dia tidak ya kasrah ketika majrur. Namun apa dengan fathah, ila aksara. Fi'il muta'addi ila aksara min maf'ulin wahidin, yang punya lebih dari apa? 1
maf'ul bi. Yanqasimul fi'lu, yanqasimu ini wazannya in fa'ala yanfa'ilu, namun maknanya ya lazim, fi'il yang lazim. Bahkan tidak hanya lazim, dia diterjemahkan menjadi pasif, terbagi ya. Yanqasimul fi'lu al-muta'addi, fi'il muta'addi terbagi ila menjadi berapa? Salah satu aqsamin, dibaca aqsamin karena bilangannya 3 sampai 10 ya. Maka ma'dudnya aqsamnya jadi jamak majrur. Baik. Jamak majrur aqsamin. Salah satu aqsamin, 3 macam. Yang pertama muta'addin ila maf'ulin bihi. Yang pertama fi'il muta'addi yang punya satu maf'ul bi saja, maf'ulin bihi wahidin. Yang kedua muta'addin ila maf'ulaini, punya 2 maf'ul bi maksudnya. Wa muta'addin ila salasati mafa'ila, dibaca mafa'ila karena dia ismul adil yang sharif. Baik, sigha mutajumu tidak dibaca kasrah ketika maju tapi dengan fathah. Dan kita baca muta'addin bukan berarti dia selalu majrur, bukan, maksudnya adalah karena dia isim manqus. Ya. Isim manqus ya. Ketika dibuang alif lamnya, maka ya lazimahnya, ya bengkongnya dihapus, kemudian digantikan dengan tanwin. Baik, digantikan dengan tanwin. Baik. Kemudian fal muta'addi ila maf'ulin bihi wahidin kasirun. Fi'il muta'addi yang memiliki satu maf'ul bih kasirun, banyak sekali jumlahnya. Wadzalika, maka contohnya di sini hanya sebagian, yaitu ada kataba, menulis, akhadha, apa akhadha? Ya maknanya bisa mengambil ya. Ghafara, di situ mungkin salah dicetakan kitab, mungkin salah ketik teman-teman yang pakai PDF. Di situ enggak ada titiknya, ainnya, di situ harusnya pakai ghafara, mengampuni. Kemudian ada akrama, memuliakan. Ada azzama, itu zotnya itu tasydid, azzama artinya mengagungkan. Ada kataba, akhadha, ghafara, akrama, azzama. Baik. Insyaallah ini sudah tahu semua artinya. Baik, sekarang kita masuk dulu ke muta'addi yang berikutnya, muta'addi yang memiliki 2 maf'ul bih. Al-muta'addi ila maf'ulaini, sekarang ada fi'il muta'addi dia punya 2 maf'ul bih. Al-muta'addi ila maf'ulaini ala qismaini, muta'addi dengan 2 maf'ul bih punya 2 macam lagi, dipecah lagi jadi 2. Qismin, kenapa tiba-tiba qismin? Karena sebagai badal dari qismain. Ya. Badal itu diantaranya penyebutan perincian. Baik. Qismin yansibu sebagai na'at dari qismin karena kaidahnya apa? Jika ada jumlah terletak setelah isim nakirah qismin, maka jumlahnya dihukumi na'at bagi isim nakirah tersebut. Sebaliknya jika ada jumlah terletak setelah isim ma'rifat, maka jumlahnya menjadi hal bagi isim ma'rifat tersebut. Di sini qismin nakirah, maka yansibu itu jumlah fi'liyah sebagai na'at dari qismin. Qismin, jenis pertama adalah jenis yang muta'addi yang yansibu maf'ulaini, menasabkan 2 maf'ul, laisa asluha. Ini yang lagi. Yang laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran. Yang kondisi asal maf'ul bih ini ya adalah kondisi asalnya mubtada dan khabar sebelum kemasukan fi'il muta'addi tersebut. Kondisi asalnya mubtada khabar. Kita cek. Kemudian yang jenis kedua, wa qismun yansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabarun. Sedangkan yang kedua, jenis yang kedua menasabkan fi'il muta'addi, menasabkan 2 maf'ul bih yang aslinya mubtada khabar. 2 maf'ul bihnya aslinya mubtada khabar sebelum kemasukan fi'il muta'addi tersebut. Fal awalu, maka jenis pertama kita bahas lebih dulu, fi'il muta'addi menasabkan 2 maf'ul bih yang 2 maf'ul bih ini asalnya bukan laisa, bukan mubtada khabar. Contohnya adalah a'ta, apa a'ta? Memberikan, sa'ala menanyakan, manaha apa? Sama ya, memberikan. Mana'a menghalangi ya. Kasa dengan albasa sama, memakaikan. Allama mengajarkan ya. Taqulu, contoh yang a'taituka kitaban, aku memberikan
sebuah buku kepadamu. Terjemahnya adalah harus mengikuti kaidah SPOK dalam bahasa Indonesia. S-nya adalah aku, predikatnya memberikan, objeknya kitab, keterangannya kepadamu. Berarti kaf di situ. Namun secara nahwu, maf'ul bih pertamanya dhamir kaf, maf'ul bih keduanya kitaban. Aku memberikanmu sebuah kitab. Saya ulangi, aku memberikan sebuah kitab kepadamu. Maka dua-duanya maf'ul bih. Kalau kita buang a'tonya, nggak bisa jadi mubtada khobar. Coba dibuang a'tonya. Nggak enak kan? Masa anta kitabun, kamu kitab, ya, nggak bisa. Baik, manahtu al-mujtahida jaizatan. Aku memberikan sebuah jaizah apa? Hadiah, ya. Aku memberikan sebuah hadiah kepada juara itu. Mujtahid orang yang rajin, ya. Kita terjemahkan saja orang yang rajin atau juara itu. Maka manahtu di sini punya dua maf'ul bih, al-mujtahid yang pertama, maf'ul bih keduanya jaizatan. Dan kalau kita buang fi'il fa'ilnya nggak bisa jadi mubtada khobar. Coba dijadikan marfu lagi. Al-mujtahidu jaizatun. Ya, orang yang rajin itu adalah hadiah. Nah, nggak bisa. Lanjut. Mana'tu al-kaslana at-tanazzuha. Haknya di situ bukan domir. Tanazzuh itu haknya memang bagian huruf bagian dari isimnya. Mana'tu, aku menghalangi pemalas itu untuk bermain-main. Ya, aku menghalangi orang yang malas itu, pemalas itu untuk tanazzuh. Ya, cuma jalan-jalan, kerjaannya main-main, ya. Maka sini maf'ul bih pertamanya kaslan, maf'ul bih keduanya tanazzuh. Kemudian, kasautu al-faqira sauban, aku memakaikan pakaian, sebuah pakaian kepada orang fakir itu. Maka maf'ul bih pertama al-faqir, maf'ul bih kedua sauban. Albastu al-mujtahidata wisaman, aku memakaikan sebuah medali kepada sang juara itu. Maka maf'ul bih pertama mustahidah, maf'ul bih kedua wisaman. Wa 'allamtu sayyidan al-adaba, aku mengajarkan adab kepada orang bernama Sayyid. Aku mengajarkan adab kepada Sayyid. Maka maf'ul bih pertama Sayyid, maf'ul bih kedua adalah al-adaba. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelumnya ana ulang sedikit mengenai contoh-contoh tadi. Contoh-contoh tadi af'alul fi'il muta'addi yang punya dua maf'ul bih, namun dua maf'ul bih tersebut asalnya bukan mubtada khobar tadi, ya. Contohnya seperti mana'tu al-kaslana tanazzuha, ya, aku menghalangi atau mencegah al-kaslana, pemalas itu, at-tanazzuha, untuk bermain-main. Jadi ketika menerjemahkan memang harus mengikuti kaidah SPOK, karena dalam kaidah bahasa Indonesia tidak ada dua objek, ya. Dalam kaidah bahasa Indonesia tidak ada dua objek. Mau nggak mau objek kedua atau objek pertamanya diubah menjadi keterangan SPOK. Kemudian kasautu al-faqira sauban juga sama, aku memakaikan sebuah pakaian kepada orang fakir itu. Albastu, maka situm al-faqir maf'ul bih pertama, sauban maf'ul bih kedua. Albastu al-mujtahidata wisaman, wisaman artinya medali, ya. Aku memakaikan, aku mengalungkan, lebih tepatnya terjemah di sini, aku mengalungkan, ya, sebuah medali kepada sang juara itu. Alamtu sayyidan al-adaba, aku mengajarkan al-adaba, yaitu adab, akhlak, kepada sayyid. Maka kalau kita perhatikan di sini ada yang bentuknya maf'ul bih pertama itu ma'rifat, kemudian maf'ul bih kedua itu nakirah. Contohnya a'taituka kitaban, itu contoh yang maf'ul bih pertama ma'rifat, maf'ul bih kedua kitaban nakirah. Begitu pula contoh yang depan setelahnya, manahtu al-mujtahida jaizatan, al-mujtahidanya ma'rifat, jaizatannya nakirah. Namun ternyata tidak semua seperti itu polanya. Ada juga yang maf'ul bihnya kedua-duanya apa? Ma'rifat. Seperti tadi mana'tu al-kaslana at-tanazzuha, juga tadi ada alamtu sayyidan al-adaba. Sayyid nama orang, ma'rifat, al-adaba ma'rifat karena alif lam. Artinya kaidah bahwasanya ketika ada dua maf'ul bih dalam satu kalimat yang terdapat satu fiil,
Maka tidak harus maf'ul bih pertama ma'rifat, maf'ul bih keduanya nakirah, tidak harus, hanya salah satu ciri saja. Baik. Kita sekarang masuk ke kelompok kedua, maf'ul bih atau fi'il muta'addi yang punya dua maf'ul bih, namun dua maf'ul bih ini asalnya mubtada khobar. Masih di halaman 35 paling bawah. Wasani, maka kelompok yang kedua ala qismain. Jadi tadi kelompok yang kedua fi'il muta'addi yang punya dua maf'ul bih, dan dua maf'ul bih ini asalnya mubtada khobar dan kemudian dibagi dua lagi. Dipecah jadi dua lagi menjadi apa? Ala qismain af'alil qulubi. Yang pertama namanya fi'il beramalan hati, af'alul qulub. Yang kedua af'alil tahwil, fi'il yang bermakna sayyara. Fi'il yang bermakna sayyara maknanya berubah menjadi. Kalau af'alul qulub nanti terjemahnya lebih kurang cuma 2 atau 3. Semuanya disamakan terjemahnya. Untuk af'alul qulub terjemahnya, af'alul qulub nanti kalau tidak mengira, meyakini, apalagi menyangka, menduga, ya, makna-makna yang semisal itu, amalan-amalan hati. Walaupun berbeda-beda fiilnya, af'alul qulub nanti tetap terjemahnya hanya seputar amalan hati. Baik. Sedangkan af'alut tahwil ini fiil-fiil yang dia bermakna seperti fiil madhi sayyara. Maknanya berubah menjadi, contohnya. Contoh kalimat biasa misalkan sayyartu sayyarat al-adu saya ulangi. Sayyartu al-aduwa sadiqan. Sayyartu al-aduwa sadiqan. Ya, aku mengubah musuh itu menjadi kawan. Aku mengubah musuh itu menjadi kawan. Maka maf'ul bih pertamanya al-aduwa, maf'ul bih keduanya sadiqan. Dan kalau kita buang sayyartunya, kalau kita buang fi'il fa'ilnya, maka bisa menjadi mubtada khabar. Menjadi marfu, al-aduwu sadiqun, musuh itu kawan. Ya, bisa jadi musuh itu ya semula musuh kemudian menjadi apa? Menjadi kawan. Contohnya dalam Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wattakhadzallahu Ibrahima khalilan. Wattakhadzallahu, Allah menjadikan Ibrahim maf'ul bih pertama, khalilan maf'ul bih kedua apa artinya? Allah menjadikan Ibrahim itu apa? Kekasihnya. Khalil itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Ibrahim ya maf'ul bih pertama, Khalil maf'ul bih kedua, kalau kita buang fi'il fa'ilnya maka bisa menjadi mubtada khabar, Ibrahimu Khalilun, Ibrahim itu kekasih Allah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, supaya lebih jelas kita mulai masuk ke af'alul qulub. Silakan dibuka halaman 36. Halaman 36 af'alul qulubi. Perhatikan, af'alul qulubi al-muta'addiyati ila maf'ulaini hiya. Maka fi'il-fi'il yang beramalan hati, yang muta'addiyah, yang muta'addi tentunya, muta'addinya memiliki dua maf'ul bih, muta'addi ila maf'ulain. Hiya, contoh-contohnya adalah di sini ada ro'a, ada alima, ada daro, ada wajada. Ada apa lagi di situ? Ada alfa, ada fi'il amr, ta'allam itu fi'il amr. Ada zonna, ya, ada khala, ada hasiba, ja'ala, haja, adda, za'ama dan hab. Hab juga fi'il amr. Maka semuanya terjemahnya ya harus beramalan hati. Tadi lebih kurang maknanya meyakini atau menyangka, menduga, ya, mengira. Tidak lepas dari itu. Meskipun terjemah populernya tidak beramalan hati. Ya, maka kita katakan contohnya misalkan ro'a. Ro'a di sini bukan melihat dengan mata anggota badan, mata fisik, bukan. Ro'a di sini bukan melihat yang sifatnya melihat zohir, bukan. Tapi ro'a di sini maknanya menyangka, mengira, atau bahasa lainnya melihat dengan mata hati. Nah, gitu. Mengira, menyangka. Tapi begitu pula contohnya misalkan apa di sini?
wajada. Wajada maknanya bukan menjumpai. Itu makna yang populer, sedangkan kita tahu dalam kaidah bahasa Arab satu kata itu punya banyak makna. Ya, maka makna di sini wajadanya makna yang ya mengira, menyangka, meyakini atau makna-makna amalan hati lainnya. Semisal itu. Dan kesimpulan teman-teman, supaya kita tidak bingung, sekarang kita ubah mindset, semua af'al qulub ini fi'il ghairu mutasarrif. Kita ubah sekarang mindsetnya, semua fi'il ini tidak punya tasrif. Semuanya jamid, ghairu mutasarrif. Enggak punya tasrif, ya. Sehingga terjemahnya pun akan berbeda. Sekarang kita terjemahkan semuanya ke af'alul qulub. Menjadi af'alul qulub. Baik, nanti kita akan temukan contoh-contohnya di bawahnya. Baik, kita mulai. Wa summiyat majhul, summiyat hadhihi naibul fa'ilnya. Al-af'alu di situ badal dari hadhihi, summiyat hadhil af'alu, fi'il ini dinamakan af'ala maf'ul bih kedua dari summiyat. Fi'il ini dinamakan dengan nama af'alul qulub, amal fi'il yang beramalan hati. Li'annaha, kenapa dinamakan seperti ini? Li'annaha, karena af'alul qulub itu idrakun bil hissi al batini. Karena fi'il ini baru bisa dipahami hanya dengan ya his itu apa? Indra, namun indranya batin. Tadi Anda terjemahkan mungkin dengan makna mata hati gitu ya. Dengan indra yang sifatnya batiniyah, amalan hati, ya nama lainnya. Fi'il ini dapat dipahami hanya dengan ya perbuatan hati, amalan hati, mata hati. Fama'aniha, maka makna-maknanya qaimatun bil qalbi, terdapat hanya pada hati, tidak berupa amalan fisik. Taib. Walaisa kullu fi'lin qalbiyyin yansibu maf'ulaini, maka semua fi'il qalbi ini, semua fi'il af'alul qulub ini semuanya bisa menasobkan dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang asalnya mubtada khabar. Bahkan minhu di antara af'alul qulub itu ada yang bisa bahkan saya ulangi terjemahkannya, bukan bahkan ya, tetapi ya. Tetapi karena bal itu punya dua makna, teman-teman. Bal itu maknanya bisa isbat, menetapkan. Artinya menetapkan, menegaskan kalimat sebelum bal dengan kalimat setelah bal, ditegaskan dengan terjemahan bahkan. Yang kedua, bal bermakna idrob, mempertentangkan. Terjemahnya tetapi, namun, melainkan. Biasanya untuk mempertentangkan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Di sini maknanya tetapi. Asalnya memang af'alul qulub itu punya dua maf'ul bih. Tetapi di antaranya ada yang hanya punya satu maf'ul bih saja. Contohnya arafa, fahima, ini contoh yang punya dua maf'ul bih saja. Terjemahnya mengetahui, bisa meyakini dan semisalnya. Wa minhu ma huwa lazimun, dan di antaranya juga ada yang hanya sebagai fi'il lazim saja, ya. Contohnya hazina, artinya sedih, ya. Cuma enggak punya maf'ul bih. Jabuna, artinya pengecut. Ini juga amalan hati, ya. Sedih, ya, pengecut, ini amalan-amalan hati. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan. Berikutnya perhatikan, wala yajuzu fi hadhil af'ali, tidak boleh bagi af'alul qulub an yuhzafa maf'ulaha, dihapus kedua maf'ulnya, enggak boleh. Ya, atau salah satunya, misalkan kita dalam rangka iktisaron, dalam rangka niatnya sih baik, mau meringkas, dihapus salah satu maf'ulnya atau dua-duanya dihapus, tidak boleh. Bila dalilin, kalau tanpa indikator, tanpa indikasi jangan dihapus. Walaupun niatnya untuk meringkas. Bila dalilin, tanpa dalil, tanpa indikasi, tanpa alasan yang benar. Wa yajuzu sukutuhuma, baru dibolehkan sukutuhuma, menghapus, menghilangkan, menggugurkan dua maf'ul bihnya, au sukutu ahadihima, atau menggugurkan salah satu maf'ul bihnya, ikhtisaran, dalam rangka untuk meringkas, ya, ai li dalilin, dengan syarat
punya dalil, punya alasan, punya indikasi, ya dulu alal mahzufi yang mendukung ya upaya dia menghapus apa tadi? Menghapus salah satu atau kedua maf'ul bihnya. Contoh, fasukutuhuma ma'an lidalilin. Contoh yang menghapus kedua maf'ul bihnya dengan adanya dalil. Ma'an artinya disertai dalil, disertai alasan, indikasi dan semisalnya. Ka'an yuqala, contohnya seperti dikatakan dalam kalimat ini kalimat pertanyaan dan kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang menghapus dua maf'ul bihnya atau menghapus objeknya. Nanti kita lihat contohnya. Hal zonanta Khalidan musafiron, apakah kamu kira Khalid itu seorang musafir? Ya, apakah kamu menduga Khalid itu seorang musafir? Maka fatakulu, engkau pasti jawab cuma ringkas. Zonantu, iya, aku kira begitu. Aku mengira begitu. Maksudnya zonantuhu musafir. Harusnya kalau mau dijawab lengkap maka munculkan dua maf'ul bihnya. Zonantuhu, hu-nya maf'ul bih pertama, musafirun maf'ul bih kedua. Sebenarnya kita juga seperti itu. Misal kita kalau ditanya sama teman, apakah besok kamu bisa hadir? Apa kita jawab? Ya, hadir. Cuma gitu. Harusnya apa? Harusnya jawab, ya, saya besok bisa hadir. Tapi kan terlalu repot ya. Maka orang Arab pun sama. Diringkas saja, dihapus dua maf'ul bihnya, namun ada alasan di antara indikasinya. Yang penting pendengar masih paham. Tidak merusak kalimat dan tidak menjadikan pendengar itu bingung. Seperti ini tadi, apakah engkau kira Khalid itu seorang musafir? Jawabannya, iya, saya kira begitu. Itu sudah cukup, tidak perlu sampai lengkap. Zonantuhu musafiron, aku mengiranya memang sebagai musafir, tidak perlu. Ini kepanjangan. Baik. Begitu pula dalam Al-Qur'an ternyata diterapkan dalam Al-Qur'an. Perhatikan ini di ayat qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun. Perhatikan kalimat pertanyaannya sebenarnya cuma di mana? Aina syuraka'iya alladzina kuntum taz'umun. Aslinya kalau mau dipanjangkan taz'umun itu teman-teman, tadi kalau coba kita lihat ke atas, macam-macam af'alul qulub ada za'ama kan? Lihat, ada za'ama sebelum contoh yang terakhir. Ja'ala, haja, ada, za'ama, hab. Za'ama bentuk lainnya adalah taz'umun. Maknanya juga sama af'alul qulub ya. Perhatikan di sini taz'umun. Perhatikan, taz'umun harusnya punya dua maf'ul bih. Tapi kok dalam ayat ini taz'umun setelahnya tidak ada apa-apa, berarti ada yang dihapus yaitu dua maf'ul bihnya. Aslinya kuntum taz'umuna hum syuraka'i atau syuraka'iyya. Perhatikan, aslinya adalah terjemahnya di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kamu mengiranya, yang dahulu kamu kira. Itu terjemah kalau cuma sampai taz'umun. Saya ulangi, aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun. Terjemahnya kalau sampai taz'umun, di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kamu kira. Itu kalau sampai situ. Tapi kalau mau dilengkapi kuntum taz'umuna hum syuraka'i, di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kamu kira, kamu mengiranya sebagai sekutu-sekutuku. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, maka taz'umun maf'ul bi pertamanya hum, maf'ul bi keduanya syuraka'i. Baik, bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk syair, ya, kini syairnya ya kita coba ya. Kita pahami syair ini ada contoh nanti salah satu af'alul qulub dia dalam kalimat tidak dimunculkan maf'ul bihnya. Perhatikan ini ada syair, tidak ana panjang lebarkan di sini karena ingin kita fokus ke mana? Ke af'alul qulubnya langsung. Baik, kita coba syair yang pertama. Qala asy-syairu al-Kamid. Al-Kamid ini salah satu nama penyairnya, Al-Kamid Al-Asadi. Ya, syair ini dimiliki oleh Ibnu Zaid Al-Asadi, nama aslinya Ibnu Zaid Al-Asadi, dari Qasidah Hasyimiyah yang isinya tentang memuji keluarga Nabi. Memuji, kita beri judul supaya tidak bingung nanti ketika diterjemahkan.
memuji keluarga Nabi. Taib. Bi ayyi kitabin am bi ayyati sunnatin. Terjemahnya, di ayat dan hadis manapun. Taib. Di ayat dan hadis manapun, ayat Quran, hadis Nabi maksudnya. Tara hubbahum aron alayya. Engkau melihat kecintaan terhadap mereka, siapa? Keluarga Nabi, sebagai celaan untukku. Aron artinya celaan, aib. Ya, sebagai aib bagiku, celaan untukku. Sudah, kita lewat, bukan di situ poinnya. Nah, poinnya di terakhir. Wa tahsabu. Nah, di situ kosong, enggak ada maf'ul bihnya, padahal tahsabu kalau kita lihat tadi dari bentuk madinya, ya di situ hasiba. Ya, hasiba, ya dia af'alul qulub, maknanya mengira atau menyangka. Maka harusnya punya dua maf'ul bih. Kemana dia? Lihat aslinya bentuknya adalah wa tahsabuhu aron. Ya, terjemahnya saya ulangi, di ayat dan hadis manapun engkau melihat kecintaan terhadap mereka keluarga Nabi sebagai celaan untukku, dan memang engkau mengiranya seperti itu. Dan memang engkau mengira seperti itu. Mengiranya, nya maf'ul bih pertama, seperti itu maf'ul bih kedua. Aron, seperti itu maksudnya apa? Tadi ya, seperti itu maksudnya kecintaan mereka itu sebagai celaan bagiku. Maksudnya mungkin kita belum tahu ini filosofinya seperti apa, namun tidak perlu kita bahas. Ya mungkin orang ini sedang membuat syair, kondisi lagi galau ya, karena belum bisa mencintai sahabat Nabi, keluarga Nabi sebagaimana kecintaan mereka, sehingga dia sedih kemudian membuat syair ini. Ya, terlepas dari itu, intinya adalah tahsabuhu, situ punya dua maf'ul bih, tahsabuhu, hu maf'ul bih pertama, aron maf'ul bih kedua. Wasukutu ahadihima lidalilin. Maka menggugurkan salah satu maf'ul bih itu lidalilin, harus dengan apa? Dengan dalil, dengan alasan, ya. Ka'an yuqala, seperti dikatakan pada kalimat ini, hal tadunnu ahadan musafiron. Apakah engkau mengira ahadan, ya, seseorang itu sebagai musafir? Fatakulu, engkau pasti jawab azunnu khalidan. Saya ulangi, ini pertanyaannya, hal tazunnu ahadan, siapakah yang kau kira seseorang itu sebagai musafir? Siapa itu yang kau kira sebagai musafir? Maka jawabnya, aku mengira Khalid. Nah, padahal kalau kita cek ya, kalimatnya itu belum lengkap. Harusnya maf'ul bihnya tambahkan satu lagi, azunu khalidan musafiron. Nah, kalau seperti ini masih boleh. Itu ya. Harusnya apa? Kalau jawabnya harusnya azunu khalidan musafiron. Tapi karena ini ada dalil, orang yang mendengar masih bisa memahami. Ketika ditanya, siapa yang kamu kira ini sebagai musafir? Kita jawab Khalid. Bahkan kalau kita cuma jawab Khalid, selesai sebenarnya. Nggak perlu kita jawab dengan kalimat lengkap, ya, kepanjangan. Taib. Kemudian wa minhu qaulu Antaro. Antaro ini nama penyair juga. Antarota. Lihat, perhatikan syairnya. Nanti teman-teman fokusnya ke tazunni di situ. Tazunni ghayrahu di situ. Langsung ke situ dulu. Tazunni walaqad nazalti fala tazunni ghayrahu. Nah, sebenarnya tazunni ini aslinya tazunnina. Tazunnina ini fi'il mudhari yang dia terletak pada domir anti, seperti taktubina, tajlisina, takroina. Ini tazunnina. Nunnya dihapus karena ada lam nahiyah, larangan. Nah, harusnya tazunni ini punya dua maf'ul bih. Ternyata dalam kalimat cuma satu, yaitu ghayra. Kemana satu laginya? Dihapus. Nah, kita baca dulu terjemahnya. Walaqad nazalti fala tazunni ghayrahu minni bimanzilatil muhabbi al-mukrami. Terjemah bebasnya, ya, engkau di dalam hatiku. Itu terletak di terjemahan nazalti minni. Nah, itu terjemahan engkau di dalam hatiku. Terjemahnya itu harus loncat-loncat kalau syair. Engkau di dalam hatiku, menempati kedudukan sebagai orang yang dicintai, yang dimuliakan. Itu terjemahan untuk bimanzilatil muhabbi al-mukrami. Engkau di dalam hatiku
menempati kedudukan sebagai orang yang dicintai lagi dimuliakan. Sudah? Kemudian janganlah kalian, baru terjemahnya balik lagi ke awal. Fala tadzunni ghairahu. Janganlah kalian mengira ada orang lain selainnya di sisiku. Oh, ini mungkin penyairnya lagi lagi belum move on ya. Lagi lagi sedih ya karena cinta barangkali, wallahu a'lam. Engkau di dalam hatiku menempati kedudukan sebagai orang yang dicintai, yang dimuliakan. Janganlah kalian mengira ada orang lain selainnya di sisiku. Artinya dia setia. Nah, gitu maksudnya, wallahu a'lam. Perhatikan di situ, nazalti minni manzilatal mahbubi al-mukrami. Fokus ke setelahnya, kita lewat dulu. Fala tazunni ghairahu waqi'an. Maka tazunni, aslinya tazunnina, punya dua maf'ul bih, yaitu yang pertama ghairah, yang kedua waqi'an. Waqi'annya dihapus dari kalimat. Waqi'an tadi terjemahnya apa? Tadi terjemahnya ada gitu ya. Maka kalian mengira ada selainnya di sisiku. Ya, terjemahnya bebas saja, tidak masalah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tafadhol, kalau ada pertanyaan yang masih bingung. Jelas ya, insyaallah. Nanti insyaallah ada rekamannya untuk murojaah. Tapi kita baru memasuki pengantar dari af'al qulub. Karena nanti setelah itu membahas af'alul yakin. Jadi af'al qulub teman-teman dibagi dua lagi ya. Af'al qulub dibagi dua lagi. Bayangkan tadi sudah berapa kali dibagi-bagi. Sudah membagi yang pertama muta'addi jadi dua maf'ul. Maf'ulnya semula mubtada khobar, ada yang tidak mubtada khobar. Yang mubtada khobar dua lagi jadi apa tadi? Af'al qulub, af'alul tahwil. Af'al qulub dibagi dua lagi, nanti ada af'alul zon dengan af'alul yakin. Nah, nanti kita bahas insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Insyaallah taala demikian. Sebentar, ada pertanyaan dari akhwat ini. Jadi boleh dihapus karena ada uzur, sudah dipahami. Iya. Di antara alasannya tadi, dalilnya karena kita sudah paham ya. Seperti tadi kita sering ditanya oleh teman, besok bisa hadir enggak? Jawabannya kita bilang bisa. Tidak perlu kita jawab dengan jawaban berulang. Kalimatnya lengkap, enggak perlu. Yang penting apa? Yang penting orang itu paham ya. Dengan jawaban kita, sehingga kalimatnya tidak perlu lengkap. Baik, jelas ya? Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.